Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Barokah, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang mudah-mudahan selalu mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena misi kita kan jelas Bapak Ibu sekalian, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi nikmat yang kita miliki, bagaimana caranya supaya bisa mengantarkan kita untuk lebih banyak ibadah kepada Allah. Itu adalah esensi dari nikmat itu sendiri. Karena Allah menjadikan nikmat itu bukan untuk kita foya-foya di dunia, bukan untuk kita menikmati hanya di dunia, karena nikmat yang ada di dunia ini kan terbatas. Kalau kita makan enak, makanan itu hanya sebatas di mulut saja. Lewat kerongkongan dada terasa lagi nikmat makanan itu. Minum pun demikian, ya. Segala nikmat itu pasti terbatas. Tapi nanti kalau di hari kiamat, di surga nanti, itu nikmat tak terbatas Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah kenapa yang kita kejar bukan nikmat dunia tapi nikmat akhirat. Nikmat di dunia kita nikmati, tujuannya satu, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau itulah yang kita lakukan, maka nikmat ini semakin bertambah dia. Ada yang Allah tambahkan kuantitasnya tambah banyak, ada yang Allah tambahkan kualitasnya tambah nikmat. Ya, makanan itu saja yang kita makan sehari-hari kadang terasa tidak nikmat. Makanannya sama, ya, rendang kesukaan kita semua. Tapi ada masanya tuh, kok nggak enak rendang ini ya? Ternyata kita lagi sakit. Kalau lagi sakit nggak enak dia rasanya. Ya, terbukti tuh kalau di rumah sakit tuh Pak, kebetulan saya kan memang Dewan Pengawas Syariah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab dan juga Rumah Sakit Profesor Dr. Tabrani. Nah, kita di sana memberikan ujangan juga spiritual, dukungan spiritual. Nah, itu kalau orang sakit Pak, Bu, makanan banyak betul dibawa sama orang, tapi yang makan siapa? Yang jaga, ya, betul ya. Bukan yang sakit tidak selera dia. Tapi yang jaga nikmat betul Ibu. Ada apel, ada anggur, ya, makanan macam-macam. Yang sakit, ya kan? Nah, jadi barangnya sama, makanannya sama, tapi nikmatnya bisa berbeda. Maka teruslah kita jadikan nikmat-nikmat yang ada ini untuk mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, menjadikan kita lebih banyak ibadah. Makin banyak harta harusnya menjadikan kita makin dekat dengan Allah. Kalau harta itu membuat kita semakin jauh dari Allah, maka harta itu ternyata bukan jadi nikmat tapi jadi laknat. Ya, banyak orang ketika belum lagi dia punya harta, dekat dia dengan masjid. Ya, sahabat juga ada yang begitu kan? Ada, ya. Tapi ketika dia punya harta banyak, malah jauh dan nampak-nampak dia di masjid. Ini keliru ini. Tapi jadikanlah seperti sahabat seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, yang menjadikan harta mereka makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat semakin bertambah. Amin. Salawat seiringkan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panutan kita, teladan kita, dan kita di bulan Maulid ini, bulan kelahiran Nabi ini memang betul-betullah memperbanyak mengingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak salawat kepada beliau karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Nah, terkait dengan rahmatan lil alaminnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari rahmatan lil alaminnya Nabi adalah beliau membawa cahaya hidayah bersama-sama dengan beliau. Apa itu? Al-Quran, ya, cahaya hidayah. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, penjelas, ya, dan pembeda. Untuk siapa? Untuk kita.
terkait dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa jauh kita mengenal Al-Quran dan seberapa jauh kita merasakan manfaat dari hidayah dari Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Ini orang beda-beda Pak. Tapi bagi keluarga kami Pak, keluarga kami, keluarga saya, ayah saya itu mu'allaf Pak. Ayah saya, kakek saya, ayah dari ayah saya itu pendeta. Ada gerejanya HKBP. Ya, jadi itu ayah saya, kakek saya, opung kami memanggilnya. Karena saya ada marga pula. Memang nama Suryandi, ya, nama Jawa. Tapi di belakangnya ada marga Suryandi, Temala Sipayung, ada Sipayungnya Pak. Itu ayah saya, ya Sipayung, marga ayah saya. Nama ayah saya Batak betul nama ayah saya, namanya Bonar. Bonar itu kan naga bonar, kan begitu ya, naga bonar. Jadi kalau saya tanya, Pak, apa itu arti bonar? Bonar itu artinya betul. Jadi kalau bahasa Arabnya siddiq. Jadi kena juga rupanya. Ayah saya masuk Islam Bapak Ibu sekalian, itu bukan karena ajakan siapapun. Tetapi beliau ketika masih muda, dulu masih lajang, merantau ke Aceh. Nah di Aceh itu kebiasaan dari masyarakat di Aceh pada masa dulu tahun 70-an. Itu sebelum azan subuh ada orang ngaji Pak. Mungkin masjid kita juga ada ya. Tapi zaman dulu kan tidak ada kaset. Yang ngaji itu orang. Memang orang. Imam masjidnya biasa datang ke masjid itu ya 1 jam sebelum azan subuh. Karena kalau di Aceh kebiasaannya 2 kali azan Pak. Mirip di Masjidil Haram. 2 kali azan. Ada azan pertama, ada azan kedua. Habis azan pertama kira-kira sekitar 15 menit maka mulai mengaji. Nah ayah saya itu kan masih Kristen Pak, Kristen Protestan lagi, banyak protesnya. Ya, kan gitu kan, Protestan kan banyak protesnya. Terbangun subuh-subuh terganggu dengan suara ngaji itu. Terbangun dan terganggu gitu. Ini apalah, ini pagi-pagi orang masih tidur, ya jam 4 pagi. Udah ribut pula dengar suara di mic di speaker toa itu kan orang ngaji. Ya, ngaji terganggu sebenarnya awalnya, tapi ketika dia dengar kok enak ya gitu. Kok enak ya? Padahal ngajinya kalau kata ya saya sih biasa saja, orang ngaji biasa standar, bukan qori, bukan. Kalau qori kan memang bagus suaranya Pak ya. Ini imam masjid biasa, mengaji biasa, murattal biasa. Tapi kok enak didengar. Awalnya terganggu tapi lama-lama kok enak ya. Ya akhirnya didengerin. Kok lama-lama jadi apa ya? Merasa syahdu gitu loh. Kok jadi nangis gitu. Ayah saya itu nangis Pak. Nangis ayah saya. Ya Allah. Ya kan? Kemudian pagi-pagi itu habis itu ayah saya tidur lagi lah pula. Orang masih Kristen kan nggak mungkin sholat subuh langsung kan. Tidur lagi, bangun bekerja dan berpikir di siang harinya. Loh kenapa ya tadi pagi itu terbangun dengar suara orang yang ngaji-ngaji itu kok nangis gitu. Kok syahdu begitu. Ya, pikir itu mungkin baper, bawa perasaan mungkin ya. Malam harinya begitu juga lagi, tidur ayah saya, lalu jam 4 terbangun lagi, Pak. Pas terbangun lagi dan dengar lagi orang ngaji. Ya, dari masjid yang sama. Imam yang sama didengerin loh. Ini kan yang kemarin gitu. Didengerin lama-lama loh. Kok syahdu lagi, nangis lagi, Pak. Ya. Kok aneh dipikirnya. Tapi ya udah tidur lagi lah, ya. Tidur aja lah lagi karena mau kerja pagi-pagi. Tidur, bangun pergi kerja. Gue pikir kok bisa begitu ya. Keesokan harinya, malam hari, ya sama lagi ternyata, Pak. Terbangun lagi. Dan disitulah baru ayah saya yakin ini bukan perkataan biasa. Disitulah. Walaupun nggak ngerti Pak apa yang dibaca, namanya masih Kristen kan, mana mengerti. Ya kita aja dengar orang ngaji, Pak nggak ngerti artinya apa Pak. Kecuali ayat-ayat pendek lah yang ngerti kita kan. Tapi nangis. Akhirnya hari ketiga menangis. Akhirnya pagi itu ayah saya mendatangi masjid tadi. Datangi masjid tadi, dijumpai Pak Imam yang di sana sudah sebutnya Tengku Imum ya, tadi Aceh kan Tengku Imum. Ketemu beliau dan mengatakan ingin masuk Islam. Tanya kenapa? Saya syahdu mendengar Al-Quran. Subhanallah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah itu merupakan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada keluarga kami, Pak, Bu. Kalaulah bukan karena Al-Qur'an itu, tentu kami masih berada di jalan-jalan yang penuh dengan kesesatan. Alhamdulillah, ya. Maka Pak, Ibu, janganlah kita memperlakukan Al-Qur'an itu sebagaimana orang yang menyepelekan ya hal-hal yang tak berguna. Banyak orang di luar sana yang mendapatkan hidayah hanya dari mendengarkan bacaan Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara Al-Quran. Ya subhanallah. Jadi banyak, Pak. Dan kita yang lahir dari dari bayi kita ini sudah Muslim. Ayah orang tua kita Muslim, seperti saya juga orang tua saya Muslim. Seberapa jauh kita sudah menghargai Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cobalah ya, bagaimana minimal ketika kita membaca Al-Quran itu kita bisa membacanya dengan baik. Kita bisa membacanya dengan tajwid yang benar. Susah saya sudah tua, saya tidak ada cerita tua, Pak. Sebenarnya tidak ada cerita masalah tua tidak tua. Ini sekarang masalah kemauan. Janganlah sampai kita mati, Pak. Lisan kita masih belum fasih lagi membaca Al-Quran. Begitu banyak orang dapat hidayah dengan Al-Quran. Masa iya yang kita lahir dari orok, dari bayi sebagai seorang muslim, kita mati lisan kita belum fasih lagi membaca Al-Quran. Nah, ini yang pertama, rahmatan lil alaminnya Nabi membawa satu kitab hidayah. Maka jadikanlah ia dekat dengan kita, jadikanlah diri kita fasih membacanya, dan insya Allah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, rahmatan lil alaminnya Nabi, Bapak Ibu sekalian, itu membawa rasa keadilan bagi manusia, khususnya bagi kaum ibu, kaum perempuan. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena pada masa Nabi, kaum perempuan itu kan tertindas. Bisa hidup saja seorang perempuan itu udah syukur, Bu. Kalau tidak ditanam sama bapaknya, karena ada itu kisah tentang Sayyidina Umar juga pernah menanam ya anaknya, ya Allah alam ceritanya benar atau enggak. Tapi memang kebiasaan orang Arab jahiliyah, kalau lahir anaknya yang pertama perempuan, mereka nggak mau. Mereka malu. Mereka ingin anak pertama yang lahir itu laki-laki, gitu. Ya kapan terserah mereka. Kalau mereka suka, ya mereka biarkan hidup. Kalau nggak suka, mereka tanam hidup-hidup. Na'udzubillah. Jadi untuk hidup saja, mereka ini udah syukur. Apalah lagi nak mendapatkan hak-hak yang lain. Terutama kita berbicara masalah waris. Kaum wanita pada masa dulu tidak dapat waris, nggak dapat. Bahkan kalau dalam kajian waris yang biasa saya bawakan, saya selalu ceritakan kronologi sejarahnya tuh, Pak, Bu, bahwa tradisi pewarisan bagi orang-orang Arab jahiliyah yang pertama dapat itu adalah anak laki-laki yang sudah dewasa. Anak laki-laki yang masih kecil tidak dapat, ya. Anak perempuan tidak dapat. Istri almarhum, jangankan boro-boro mau dapat waris, istri almarhum menjadi bagian dari warisan, Pak. Nauzubillah. Jadi ketika ada seseorang laki-laki meninggal, biasanya orang Arab dulu kan banyak istrinya, ya, ada 10 istrinya. Istri pertama tentu punya anak kan sudah besar. Istri yang terakhir, istri ke-10 tentu masih muda, ya kan? Matilah laki-laki ini, nanti anak dia yang paling besar dari istri pertama, dia yang paling punya hak untuk mengatur masalah waris, dia akan berdiri, Pak. Dia ambil sorban yang dia punya, dia keliling di antara istri-istri bapaknya, dilihat mana yang cantik semuanya, dilemparkannya lah nanti itu sorban dia, maka yang kena lempar itu menjadi milik dia, Pak. Itulah, jadi mak tirinya itu jadi milik dia. Artinya apa?
seorang istri juga menjadi bagian dari pewarisan. Ini nih yang keliru nih. Dan itu yang terjadi. Hadirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat harkat derajat perempuan, apalagi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diturunkan ayat-ayat tentang waris dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat 176, maka wanita mendapatkan tempat yang tak boleh diganggu gugat. Ya. Kalau di dalam pewarisan Pak biasa disebutkan anak laki-laki bagiannya berapa? Anak laki-laki tak ada bagiannya. Anak laki-laki dapat sisa Pak namanya. Jadi nggak tahu berapa dapatnya. Kita laki-laki Pak nggak tahu dapat berapa kita. Kita dapat sisa. Kalau anak perempuan jelas bagiannya. Ya. Dalam surah An-Nisa yang ke-11 disebutkan anak perempuan falahan nisfu ma tarak. Dia kalau satu orang mendapatkan setengah dari harta orang tuanya. Ya. Wa in kunatatan, kalau mereka dua ke atas falahum nasulusa ma tarak. Kalau 2, 3, 4 ke atas, 2 ke atas, maka mendapatkan 2/3 harta. Mereka dapat bagian khusus Pak. Anak laki-laki tidak ada disebut bagiannya. Anak laki-laki dapat asobah. Apa itu asobah? Sisa. Jadi sisa. Jadi dibagi dulu, yang ada dapat ini si ibu dapat sekian, istri dapat sekian, ini sekian, baru si anak laki-laki dapat sisanya berapa. Itu dia. Memang kalau anak laki-laki dan anak perempuan bertemu, baru di sana ada bagian yang dalam surah An-Nisa ayat 11, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan. Di situ baru sama-sama mereka. Tapi kalau tak ada anak laki-laki, maka anak perempuan langsung dapat bagian yang khusus, yang nggak boleh diganggu gugat, tidak boleh dikurang-kurangi. Setengah kalau satu. Anak perempuan tunggal, setengah dapat dia. Ada 2 orang atau lebih, 2/3, nggak boleh ganggu-ganggu. Ya, nggak boleh ganggu. Kenapa? Karena kaum wanita ini ya kan dianggap lemah posisinya. Ya. Marah aja abangnya yang paling besar, tuh udah takut mereka kan, nggak berani lagi. Karena banyak kasus Pak seperti itu. Yang sering mengadu konsultasi kepada saya itu biasanya ibu-ibu, jarang bapak-bapak. Ya Ustaz, gimana lah Ustaz, ya abang kami yang paling besar tuh Ustaz. Ya ketika kami tanya masalah waris marah-marah dia Ustaz, takut kami Ustaz. Iya takut, karena kaum perempuan memang tak berani kalau udah ada abang yang paling besar tuh tak berani lagi dia. Bertanya pun tak berani. Jangankan untuk membahas berapa bagian, nak bertanya saja pun tak berani. Itu jadi memang Rasulullah SAW membawa keberkahan, terutama khususnya bagi kaum wanita, mengangkat harkat derajat wanita sehingga mereka mendapatkan posisi waris yang tidak bisa diganggu gugat. Ya, nggak bisa ganggu gugat. Ada bagian masing-masing. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan lil alamin Nabi membawa keberkahan bagi kaum wanita. Bagi kaum laki-laki ya tentu saja ada. Khususnya bagi kaum laki-laki yang masih kecil, anak-anak. Ya, ini sering nggak dapat nih. Ya, dalam pembagian waris sering sekali anak ya kalau masih kecil nggak dapat warisan. Untuk apa Ustaz anak-anak Ustaz? Masih kecil tidak berguna untuk mereka Ustaz. Itu pendapat orang jahiliyah dulu itu. Jangan kita bawa-bawa sekarang, kita sudah modern, kita sudah islami ini. Anak kecil, seberapapun kecilnya, baru lahir dia, maka dia ada hak warisnya. Hanya saja tidak dia yang pegang. Itu saja bedanya, tapi bagiannya ada. Tapi dia tak boleh pegang. Kalau anak kecil pegang uang banyak, Pak, habis Pak. Main game aja dia nanti jadinya. Ya, jajan dia sebanyak-banyaknya, tidak boleh. Ada tetap orang yang menjadi walinya, yang akan memegang uangnya, tapi bagian waris si anak sudah ditentukan. Ya, tidak boleh nanti aja, tidak boleh. Tetap diplotkan dulu ini bagian si anak. Kenapa? Anak ini statusnya kalau ayahnya meninggal, anak ini kan jadi yatim. Ya kan? Mati ayahnya, maka si anak menjadi yatim. Hati-hati dengan harta anak yatim. Ustaz, itu kan anak saya juga. Iya.
walaupun anak ibu-ibu, tapi anak ini statusnya anak yatim, hartanya dijaga oleh Allah. Hartanya dijaga oleh Allah, ya. Siapa yang mencoba-coba memakan harta anak yatim zulman dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya mereka makan itu bara api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dipanggang nanti di hari kiamat. Masuk Pak, masuk ke dalam perut tuh bara api neraka yang panas tuh, terbakar dari dalam, dipanggang lagi dia, terbakar luar dalam. Itulah azabnya, 2 kali lipat dia daripada memakan harta orang lain. Karena makan harta anak yatim, makan harta orang lain juga. Tapi karena anak yatim ini hartanya dijaga oleh Allah, maka hukumannya sampai 2 kali lipat. Maka itulah kenapa kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pernah lihat nggak? Kadang-kadang kita, ya mohon maaf ya, kita melihat ada satu keluarga meninggal ayahnya, tapi kemudian, ya itulah karena ketidaktahuan dan lain-lain, akhirnya kan harta itu tidak dibagi-bagi gitu, digunakannya sama si istri almarhum, ya, tidak ada pembahasan apapun di sana. Tapi kok hidup mereka jadi tambah susah gitu, ya, hidupnya malah semakin terpuruk begitu. Harta yang ada ditinggalkan almarhum malah tidak membawa sedikit pun kebaikan. Kenapa? Karena di dalam harta itu kan hak istrinya ada, ya, hak anak-anaknya juga ada, tapi nggak dibagi, campurnya semua, sehingga ini termakan harta anak yatim tadi. Nggak barokah dia. Maka harus hati-hati kita ketika kita membahas masalah waris, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak hanya berbicara masalah harta dan harta, bukan. Kita juga membahas masalah makan hak orang lain. Kita membahas makan harta anak yatim, ya. Kita membahas masalah kezoliman, ya, dari kepemilikan yang tidak pada tempatnya. Banyak itu bagian-bagian dari pengkajian masalah waris itu, ya. Maka sering saya sebutkan bahwa kaji waris itu adalah kaji hidup mati, sekalian. Kaji hidup mati, dikaji waktu masih hidup, dilaksanakan waktu kita mati. Karena kalau belum mati, belum harta waris namanya, belum jadi waris dia, ya, masih dia menjadi harta milik. Dan harta milik juga dengan rahmatan lil alaminnya Nabi, Bapak Ibu sekalian. Juga oleh Nabi SAW diajarkan agar kita, ya, kalau kita mau bagi-bagi harta sebelum mati atau ingin memberikan hibah kepada anak, diajarkan oleh Nabi agar kita adil dalam membaginya, Pak Bu. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir meriwayatkan hadis, yang mana hadis itu adalah kejadian terhadap diri dia dan ayahnya. Nama sahabat ini Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir datang bersama ayahnya Bashir kepada Nabi SAW. Lalu bicaralah Bashir sang ayah kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau menjadi saksi bahwa aku telah menghibahkan tanah milikku, kebun milikku ini kepada Nu'man." Ya, Nu'man ini baik dia orangnya, bagus ya Rasulullah, anak soleh dia. Saya ingin berikan tanah kebun saya yang di sana itu sama si Nu'man. Saya ingin engkau jadi saksinya. Nah itu kenapa? Kenapa Bashir ingin Nabi menjadi saksi? Supaya kalau Nabi jadi saksi, orang lain kan nggak bisa menggugat. Itu tujuannya, Pak. Ini sahabat tuh cerdas, Pak, bukan dia bodoh-bodoh, Pak. Nah, cerdas dia, sengaja minta Nabi jadi saksinya. Nabi SAW juga lebih cerdas. Nabi juga cerdas. Kenapa Bashir ingin Nabi menjadi saksi? Berarti akan ada problem ke depan nih, kan begitu? Maka Nabi bertanya kepada Bashir, "Wahai Bashir, kau punya anak lain selain Nu'man enggak?" Kata Bashir, "Ada ya Rasulullah." "Yang lain kau kasih juga enggak tanah seperti Nu'man ini?" "Enggak ya Rasulullah." Ini yang baik nih, ini yang paling bagus nih. Biasa Pak ya, kita kan sering punya anak emas Pak ya. Betul ya Bu ya? Ada anak emas kan? Enggak Ustaz, semua anak sama. Enggak. Di antara anak-anak kita ada anak yang paling kita sayang.
Apalagi dia baik betul, ya kan, dirawatnya kita. Ya, asal malam dikusuk-kusuknya kaki kita, ya Bu ya. Inilah anak kesayanganku ini. Dapat yang ini Pak. Ini yang dapat nih. Nabi tahu. Maka kata Nabi kepada Bishr tadi, wahai Bishr, aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Coba bayangkan Pak. Apa kata Rasulullah? Aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Kenapa? Yang dikasih cuma si Nu'man, anak yang lain tak diberi. Itu zalim. Karena apa? Karena semua anak sama. Kalau mau diberi satu, berilah yang lain. Ini yang terkadang luput dari pemikiran orang tua yang menganggap bahwa yang ini aja dikasih nih, terserah saya lah. Anak yang lain juga anak kita, Bapak Ibu sekalian. Mereka pun juga punya hati. Jangan anggap mereka nggak tahu apa yang terjadi. Tahu mereka di mana harta ayahnya. Kok udah lari ke sana harta ayah dia? Ya kan? Betul. Tiba-tiba ya, tanah di belakang rumah udah jadi milik si adik perempuan. Kan sering terjadi itu Pak. Saya sering soalnya Pak konsultasi Pak. Karena kalau dalam kajian-kajian waris, saya tidak membolehkan orang nanya masalah pribadi. Tanyanya umum-umum saja, nggak boleh masalah saya, masalah paman saya, abang nggak boleh. Ini majelis umum nih, nggak boleh kita tanya masalah pribadi. Kalau mau pribadi japri, ya WA, telepon, atau minta konsultasi ke rumah itu silahkan. Kalau yang majelis seperti ini nggak boleh, nggak saya bolehkan. Kenapa? Malu nanti, ya nggak boleh. Maka kalau ada pertanyaan di majelis seperti ini, itu pertanyaan umum. Dan kita semua sepakat ya, tidak ada yang bertanya masalah pribadi. Kalaupun ada yang tanya masalah pribadi, jangan buat saya di rumah, jangan. Ada contoh, misalnya, benar begitu. Sehingga ya bahasanya bahasa umum begitu ya. Nah, jadi Pak, nggak boleh seorang tua ini memberikan hibah kepada anaknya. Nih hibah-hibah besar tapi ya, bukan yang masalah 100.000, 200.000 bantu-bantu sikit-sikit itu tidak dihitung tuh. Ini masalah-masalah hibah besar nih, tanah, kebun, rumah. Kalau nak memberi satu anak, berilah yang lain juga. Dan seandainya memang tidak cukup hanya satu yang bisa diberikan, panggil semua anak-anak, beritahukan di depan mereka, minta anak-anak yang lain ridho bahwa dikasih sama si ini. Panggil semua anak. Nah, kalian semua kan sudah banyak yang sukses. Ini adik kalian masih belum lagi. Kalau bapak berikan ini kepada adik kalian, kalian ikhlas enggak? Tanya. Ya, tanya. Jangan gitulah Pak, kita semua kan anak-anak. Oh berarti enggak ridho. Ya sudah kalau begitu. Jangan dipaksa. Kamu harus ridho ya. Ini kan harta-harta bapak, terserah bapak. Udah jangan begitu. Harus sebut semua. Untunglah dalam perundang-undangan kita, hukum kita, kalau mau berhibah memang harus semua hadir ahli waris. Syukur itu, alhamdulillah betul itu. Sesuailah hukum di negara kita dengan syariat Islam. Karena banyak kejadian, Pak, mohon maaf Pak, berapa kali konsultasi masalah waris, ya, kalau ada masalah waris tuh Pak, panas saja Pak, terus terang aja itu, panas. Walaupun ya di awal pembicaraan semua saling memuji, kami baik Pak, alhamdulillah Ustaz, kami berkeluarga begini. Ketika udah masuk bahas waris tuh Pak, karena saya sudah sebut nih inventarisnya mana. Inventaris itu maksudnya didata dulu nih, apa saja yang menjadi harta milik almarhum. Itu mulai nanti Pak, mulai satu-satu. Ustaz, waktu almarhum masih hidup, pernah disebut sama saya Ustaz, tanah yang di belakang ini dikasih untuk saya Ustaz. Itu sering tuh Pak. Itu biasanya yang dapat ini tuh anak yang tinggal satu atap dengan orang tuanya. Sering tuh. Ingat biasa kan? Ada 4 anak, biasa 3 anak ada terbang ya, terbang merantau, ada yang dibawa sama suami kan begitu. Tinggallah 1 anak nanti itu di rumah menemani orang tua, betul? Itu. Dan biasanya dapat banyak nih. Iya, betul ya. Ini biasa dapat banyak. Dan ketika dapat banyak seringnya begitu. Ya, Ustaz, jika almarhum masih hidup, Ustaz, pernah disebut tanah yang di belakang tuh untuk saya, Ustaz. Bangunlah rumah di sana, katanya begitu. Ada kakak yang lain, kami tidak tahu Ustaz.
Kakaknya yang lain apa yang lain? Kami tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu ternyata. Ini jadi masalah. Ya, walaupun kecil di belakang rumah cuma berapa meter persegi aja, tapi karena diberi, tidak diberitahu, jadi masalah. Ini bukan masalah berapa diberi, tapi kok dia dikasih kami enggak ya? Kok enggak ada pemberitahuan ya? Itu menimbulkan friksi, Pak. Walaupun kelihatannya kecil, hati-hati betul nih, Pak. Kalau mau beri-beri itu, Pak, jangan kita asal-asal beri aja. Kalau memang diberi, yang pertama saya tanya, tanah tersebut udah dibalik nama belum? Belum, Ustaz. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, ada saksi enggak? Ada saksi enggak bahwa orang tuanya ibu ini ada memberikan kepada ibu? Ada saksi enggak? Enggak ada juga, Ustaz. Cerita-cerita kami berdua aja antara ayah dan anak aja, Ustaz. Kalau begitu, saya bilang, kembali pada hukum asal. Bukti dokumen tidak ada, saksi tidak ada, maka kembali ke hukum asal, itu menjadi harta waris. Langsung saya tegas saja, Pak. Karena saya nggak punya kepentingan. Silakan Bapak Ibu undang saya ke rumah Bapak Ibu untuk masalah konsultasi waris. Saya tidak memihak, walaupun ibu yang mengundang saya, ibu ngasih amplop ke saya tidak memihak ke siapapun. Nah, gara-gara amplop yang sedikit itu saya masuk neraka, Pak. Mohon maaf. Saya tegas, Pak. Makanya kadang-kadang ada juga yang marah sama saya, Pak. Saya yang mengundang Ustaz ini, saya pula yang kena, katanya. Memang Bapak yang salah. Kayak Nu'man bin Bashir, kayak Bishir tadi itu kan. Dia ingin Nabi menjadi saksi, tapi dia berusaha Nabi jadi saksi supaya nggak bermasalah dengan anak yang lain. Kita harus adil, Pak. Ini masalah waris ini kelihatannya sangat sepele. Sangat sepele, sangat Ustaz, masa kami membahas masalah waris itu? Sekarang bilang giliran kejepit. Kayak waktu Covid itu, kejepit. Saya, Pak, mohon maaf, Pak, di depan mata saya, Pak, seorang anak perempuan, anak perempuan yang begitu disayang, dibanggakan oleh ayahnya. Kebetulan meninggal ibunya nih. Dibangga-banggakan, Pak, sebelum datang nih anak perempuan ini. Ceritalah saya sama bapaknya tadi, cerita dibanggakan, ini anak saya bagus begini, luar biasa. Apa yang terjadi, Pak? Di depan mata saya, keras tinggi suaranya, dibentaknya ayahnya, Pak. Bapaknya ada umur 70 tahun, Pak. Tidak sanggup, jantungnya lagi keluar dari rumah dia, Pak, bapak. Saya kejar lah, takut saya bapaknya kolaps pula nanti di jalan kan. Saya kejar, Pak, saya kejar. Seorang ayah yang puluhan tahun memberikan makan si anak perempuan ini, menikahkan dia hanya gara-gara masalah harta waris ibunya, yang bahkan yang itu juga dicari sama-sama dengan ayahnya itu, tapi berani dia dibentaknya ayah, Pak, depan mata saya kejut betul lihat itu, Pak. Merinding saya rasanya, ini anak durhaka betul. Kenapa? Karena ini sudah berkeluarga dan mereka punya usaha lagi kolaps, Pak, gara-gara Covid, Pak. Kolaps, usaha mereka kolaps. Yang si anak perempuan bersama suaminya kolaps, kejepit. Mungkin mereka terutang, tapi tidak terucap aja mereka berutang tuh. Maka mereka ingin sekali harta waris si emaknya tadi langsung dibagi. Kejepit, Pak. Gara-gara kejepit, Pak, ayahnya dibentak. Coba bayangkan. Jadi jangan sangka Bapak Ibu sekalian, anak-anak Bapak Ibu yang baik-baik hati ini, ya, ketika nanti membahas masalah waris, nggak saling cakar-mencakar, nggak ada jaminan, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah saksi mata berapa banyak orang demikian. Banyak, Pak. Maka itulah kenapa rahmatan lil alamin Nabi membawa dalam syariat Islam ini bentuk keadilan, ketegasan masalah waris. Kalaulah masalah waris ini dalilnya itu dari hadis. Hadis ini kan ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Orang masih bisa berdebat, Pak. Tapi kalau dalilnya Al-Qur'an, buka surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, tidak bisa bertekak lagi kita di masalah Al-Qur'an karena mutawatir ini. Ada orang tak percaya sama hukum Al-Qur'an, kafir dia.
Makanya bagian-bagian dalam waris itu memang tegas dalam Al-Quran disebutkan, supaya orang tak berani bersih tegang lagi. Itu hikmahnya. Dan itu bentuk rahmatan lil alaminnya Nabi, sehingga kita lagi tak bertekak masalah waris berapa bagian-bagiannya. Karena masalah ini, mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, kalau dilanjutkanlah masalah waris di perdebatannya dalam keluarga, menang jadi arang, kalah jadi debu. Tidak ada yang menang. Walaupun dia dapat banyak, tapi hubungan keluarganya retak. Tidak lagi saling mengunjungi. Lebaran, tidak usah diharap lebaran datang tuh adiknya itu. Kenapa? Pecah masalah waris. Terus berharap lagi itu kemenakan itu datang, tidak dikasih datang sama orang tuanya. Tidak usah kalian ke sana itu. Ini yang banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Maka kita yang masih hidup ini, seperti saya sebutkan, kaji hidup mati ini. Kita yang masih hidup Pak, kita mengkaji ini. Lalu nanti kita akan sampaikan ini kepada anak-anak kita masing-masing. Jangan biarkan orang lain yang menyampaikannya, kita Pak orang tua menyampaikan kepada anak kita, sehingga mereka paham. Nah, kalau nanti Bapak meninggal, kalian jangan coba-coba ya ambil harta waris secara zalim ya. Harus secara hukum waris Islam ya. Maka tak berani lagi mereka gitu. Tapi kalau kitanya malah membuat yang aneh-aneh, ya jangan kalian bagikan, ini jangan kalian jual, ya tentu tak ada yang berani dijual Pak. Ya, kenapa tidak dilaksanakan waris? Kata orang tua kami, jangan dijual Ustaz, jangan dibagi-bagi Ustaz. Ya tak jadilah jadinya, ya kan? Wasiat orang tua kan. Nah ini, maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalaulah di kedepan hari atau biasanya ada kajian-kajian waris, manfaatkan momen tersebut untuk menimba sebanyak-banyaknya. Karena kaji waris ini adalah kajian yang sedikit sekali orang faham, sedikit sekali Pak orang yang faham, sedikit sekali orang yang mampu mengamalkannya. Yes. Kan tingkatannya itu faham dulu baru mengamalkan. Ada orang yang sudah faham tapi tak sanggup mengamalkan. Ya banyak faktornya. Ya, ada si abangnya lah, ada si inilah, ada si itulah, ada adat lah, ada ini dan segala macam yang membuat terhalang untuk melaksanakannya. Tapi untuk paham saja pun minimal sudah bagus. Seandainya kita tak bisa mengubah yang ke atas, harta waris orang tua kita tak bisa Pak, ya sudah, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi harta waris kita jangan lagi gitu. Ya sudah ke atasnya tak sanggup, kita ke bawah pun kita malah menyala. Ini mungkin bagian dari muqaddimah dan rahmatan lil alaminnya Nabi, salah satunya juga terhadap masalah waris, agar apa? Agar keluarga kita selalu sakinah, mawaddah, warahmah, barokah hingga ke anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin ada kata-kata saya tidak pada tempatnya, ya mungkin kata-kata saya ada kata-kata yang tinggi pula suara saya. Mohon maaf pada orang-orang tua saya semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.